kalian hari ini semoga tetap sehat dan terus semangat untuk belajar bersama Miss dan Mister. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Miss Hafsa, Miss Tini, dan Miss Wahyu dalam acara Tahukah Ananda? Nah, Ananda hebat. Di Tahukah Ananda kali ini, Miss akan memberikan pijakan tentang muatan IPA di kelas 4 dan di kelas 6. Untuk Ananda hebat kelas 4, kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan, perkembangan, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Oke, untuk Ananda hebat kelas 6, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk Ananda hebat di rumah, selamat menyaksikan ya. Nah, Ananda hebat kelas 4, yang pertama kita akan mempelajari tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Nah, tahukah Ananda hebat bahwa makhluk hidup itu ada 3 ya? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas siklus hidup pada hewan. Nah, tahukah Ananda bahwa dalam siklus hidup itu ada 2 istilah penting. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada perkembangan. Nah, pertumbuhan itu sendiri apa? Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi ataupun berat badan. Nah, dalam contohnya ya, misalnya pertumbuhan dari anak kucing. Saat dilahirkan, anak kucing berukuran kecil. Nah, setelah dewasa, anak akan berubah menjadi kucing dewasa yang bertambah tingginya dan berat tubuhnya. Nah, sedangkan istilah yang kedua adalah perkembangan. Nah, tahukah Anda hebat bahwa perbedaan dari perkembangan ini adalah terjadinya kematangan organ pada makhluk hidup. Misalnya ya, dalam hewan burung. Nah, burung ketika kecil belum mempunyai alat gerak yang bisa berfungsi secara maksimal. Nah, nantinya saat burung itu sudah dewasa, alat geraknya berupa sayap akan bisa digunakan dengan maksimal. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan. Nah, selanjutnya selain hewan yang bisa terbang tadi, kemudian ada kucing, hewan yang berkaki 4. Sekarang kita akan membahas mengenai hewan serangga. Pada serangga juga akan mengalami perubahan yang disebut dengan metamorfosis. Nah, tahukah Anda hebat bahwa metamorfosis itu ada 2 ya? Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama metamorfosis sempurna. Nah, dalam metamorfosis sempurna ini, Ananda hebat akan diajak belajar mengenal salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Nah, Ananda hebat pasti pernah melihat ya. Nah, sekarang tahukah kalian bahwa kupu-kupu ini mempunyai siklus hidup yang panjang? Dimulai dari yang pertama adalah bertelur. Nah, kupu-kupu dewasa akan bertelur. Telur ini akan diletakkan di ujung daun ataupun di permukaan bawah daun. Nah, tahukah Ananda bahwa telur ini akan menetas, yaitu selama 3 ataupun 5 hari. Nah, setelah menetas, siklus selanjutnya adalah fase dari larva. Nah, fase larva ini adalah ulat. Ya, betul sekali. Ulat ini akan makan dedaunan sampai dia kenyang. Nah, dia akan memakan semua daun yang ada di lingkungannya. Setelah dia kenyang, maka ulat ini akan kembali ke fase selanjutnya, yaitu fase kepompong. Ini sudah masuk fase ketiga ya, yaitu fase kepompong. Dalam fase kepompong ini disebut sebagai fase pupa. Nah, fase pupa inilah yang membedakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, dalam kepompong ini, Ananda hebat harus tahu bahwa kepompong adalah dilapisi oleh lapisan
yang keras. Nah, setelah kepompong ini, fase kepompong ini, ulat tidak akan makan atau berpuasa selama 7 sampai 20 hari. Nah, pada fase kepompong ini spesiesnya berbeda-beda ya. Ada yang mengalami 1 bulan, 2 bulan, tergantung jenisnya. Nah, setelah dalam fase kepompong ini, dia akan menetas dan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jadi seperti itu ya. Kita ulang lagi. Yang pertama fase bertelur, kemudian fase larva atau ulat, yang ketiga fase kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi seperti itu anak-anak hebat. Sekarang jadi tahu ya. Nah, selanjutnya hewan apa saja selain kupu-kupu yang bisa melakukan metamorfosis sempurna? Yang pertama ada lalat, kemudian ada ngengat, ada nyamuk, ada kumbang, dan masih banyak lagi. Sekarang jadi tahu ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, setelah kalian belajar mengenai metamorfosis sempurna bersama Miss Sapso, kali ini kita akan belajar mengenai metamorfosis tidak sempurna. Tahukah anak-anak hebat apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah tahapan pada hewan di mana tidak mengalami fase pupa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada belalang, capung, dan kecoa. Nah, anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah anak-anak hebat, tahapan apa saja sih metamorfosis pada belalang itu? Yang pertama adalah telur. Telur pada belalang akan diletakkan di sekitar lingkungannya, misalnya di tanah atau di dedaunan. Nah, pada masa telur ini, waktu yang digunakan untuk berubah menjadi limfa tergantung dengan keadaan. Pada lingkungan tropis, telur akan cepat berubah menjadi limfa. Yang kedua adalah tahapan limfa. Nah, pada tahapan limfa ini, belalang akan mengalami beberapa kali perubahan warna, dan pada tahapan limfa yang terakhir, belalang akan muncul sayap. Nah, setelah itu belalang akan mengalami tahapan belalang dewasa. Pada belalang yang dewasa ini, belalang sudah memiliki sayap yang kuat untuk terbang dan alat reproduksi yang sudah matang. Tahukah anak-anak hebat perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, yang pertama adalah untuk metamorfosis sempurna, bentuk hewan saat lahir itu berbeda dengan bentuk hewan ketika dewasa. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan ketika lahir itu sama dengan bentuk hewan saat dewasa. Yang kedua adalah pada metamorfosis sempurna mengalami fase pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa. Nah, demikian anak-anak hebat penjelasan dari Miss Wahyu mengenai metamorfosis tidak sempurna. Oke, anak-anak hebat, kali ini bertemu dengan Miss Tini. Kalau tadi Miss Sapso dan Miss Wahyu sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kali ini Miss Tini akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada siklus manusia. Nah, apakah Ananda hebat tahukah Ananda kalau siklus perkembangan manusia dimulai dari fase bayi, kemudian menjadi fase balita atau bawah 5 tahun, kemudian menuju ke fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lansia atau lanjut usia. Nah, di fase remaja, Ananda atau anak-anak laki-laki dan perempuan akan mengalami yang namanya masa pubertas. Masa pubertas dibedakan menjadi 2, ada ciri secara fisik maupun ciri secara perilaku. Nah, perubahan ciri secara fisik dan perilaku ini karena adanya kematangan atau mulai berfungsinya hormon pada laki-laki yang disebut dengan hormon testosteron. Sedangkan pada perempuan karena ada kematangan hormon dari hormon progesteron. Nah, pada laki-laki karena mulai berfungsinya hormon testosteron ini, maka laki-laki pada masa pubertas, pada ciri-ciri pubertas primernya akan mulai mengalami
Nah, tahukah Ananda, sedangkan pada anak perempuan pada masa remaja, pubertas ciri secara primernya karena hormon progesteronnya mulai berfungsi, remaja akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, sedangkan untuk ciri sekundernya pada pubertas laki-laki dan perempuan, tahukah Ananda hebat? Ciri sekunder pada remaja laki-laki mulai tumbuh rambut pada ketiak, mulai tumbuh jerawat pada wajah, mulai jakun membesar, dada anak laki-laki membidang, suaranya mulai berat ya atau besar. Nah, kemudian ciri sekunder pada masa pubertas perempuan, misalkan mulai tumbuh jerawat juga pada wajah, mulai tumbuh beberapa rambut pada ketiak, mulai suaranya berubah menjadi nyaring dan lembut, kemudian mulai membesar kelenjar mamai. Nah, Ananda hebat, seperti itu ya ciri secara fisik primer dan sekunder pubertas pada remaja. Sedangkan untuk ciri atau perilaku sifat remaja pada masa pubertas juga mengalami yang namanya perubahan loh. Tahukah Ananda hebat? Saat masa pubertas, anak-anak remaja mulai memperhatikan penampilan, suka berdandan, pakai parfum atau wangi-wangian. Nah, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mulai tertarik dengan lawan jenis, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, ingin kebebasan atau tidak mau diatur, dan juga emosi yang mulai berubah-ubah. Nah, dengan perubahan perilaku dan perubahan fisik, makanya kita remaja yang mulai pubertas harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pubertas. Dengan cara apa? Yang pertama, tahukah Ananda hebat? Harus memilih teman yang baik, teman yang bisa membawa Ananda semua menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, Ananda hebat di masa pubertas harus menjaga kebersihan tubuh, sering mandi, mencuci muka, menggosok gigi, dan lain-lain. Yang ketiga, Ananda hebat harus memilih tontonan yang mendidik. Yang keempat, jangan lupa meminta nasihat kepada orang tua. Yang kelima, yang pastinya Ananda hebat harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar fondasi keagamaan kita tetap kuat. Yang keenam, Ananda hebat bisa mencari informasi tentang masa pubertas didampingi oleh orang tua dan didampingi oleh guru yang ada di sekolah atau guru bimbingan konseling. Demikian penjelasan dari sini. Terima kasih. Nah, Ananda hebat. Setelah Ananda hebat tadi menyaksikan acara Tahukah Ananda bersama Miss Hafsah di sini dan Miss Wahyu, kali ini Miss akan mengajak Ananda hebat untuk bersama-sama melakukan